Pembukaan. Acara yang kedua pembacaan Hatimul Aqas. Acara yang ketiga Maulidul Hasanah. Acara yang keempat kajian kitab. Acara yang kelima Qari'us Suka. Acara yang keenam penutup atau doa. Mari kita bersama-sama membuka acara ini dan membacakan suratul Fatihah agar acara kita dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berlanjut yaitu pembacaan Hatimul Aqas yang insyaallah akan dipimpin oleh Saudara Fadril. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratil Habib Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila ruhi Sayyidina Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas sahib ratib Masyalim bin Abdillah Baras wa sulihim wa furu'ihim anallahu yataghashawm bi rahmatil wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilka amsalun nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal alimul ghaibi wasyahada war rahmanir rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. La ilaha illallah. 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 Illallah. La ilaha 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 illallah. Rasulullah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. 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 Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wasallam. Masir, la yukalifullahu nafsan illa wus'aha, ma kasabat
عليه ما كسبت ربنا ولا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Kepada saudara Patril yang telah memimpin membacakan tema Al-Ikhlas, lanjut acara yang ketiga yaitu Qiratul Hasanah yang insya Allah akan dibawakan oleh saudara Aceh. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-wajihil burhanuh al-mabsuti bil wujudi karamuh wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nuril anwar wa sirril asrar wa diryakil akhyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin al-muhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd. Tertulis yang saya hormati orang tua kita, ayahanda Bapak Haji Ade Mahmud, yang saya hormati juga pimpinan Pondok Pesantren Baitus Shalihin A'adzal Bayan, yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para asatidz, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Abdul Rahim Al-Ustaz Ahmad Zakaria. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya dan keluarganya, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati juga segenap aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW dan para hadirin beserta para santri Pondok Pesantren Baitus Shalihin yang mohon maaf tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takjub mahabbah saya kepada beliau-beliau semua. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika Nabi Musa naik ke Bukit Tur Sina, naik ke Bukit Sina, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ingin melihat cahayamu, aku ingin melihat zatmu, aku ingin melihat wajahmu ya Allah. Apa kata Allah? Wahai Musa, kau tidak akan sanggup, kau tidak akan kuat untuk melihat cahayaku. Wahai Musa, ketahuilah antara diriku dengan hamba-hambaku ditutupi dengan 70.000 hijab, ditutupi dengan 70.000 penghalang yang menutupi antara diriku dengan hamba-hambaku. Bahkan dijelaskan oleh Imam Ghazali bahwasanya penghalang Allah itu Allah ciptakan dari cahaya, Allah ciptakan dari air, Allah ciptakan dari kegelapan. Di dalam penghalang Allah ada suara gemuruh air, ada suara air yang sedang mengalir. Di dalam penghalang Allah juga ada suara air yang sedang mengalir. Andaikan saya dan kalian manusia biasa, Allah mendengarkan kepada telinga kita ini suara air yang ada dalam penghalang Allah, maka saking ketakutannya hati kita ini akan copot dari badan kita sendirinya, akan keluar dari badan kita sendirinya, saking dahsyatnya penghalang Allah Subhanahu wa taala. Andaikan Allah buka satu penghalang, Allah perlihatkan kepada gunung, gunung itu akan hancur, gunung itu akan tenggelam dan tidak akan muncul sampai hari kiamat nanti. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Wahai Musa, aku tidak akan buka 70.000 penghalang ini untuk siapapun kecuali untuk Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Musa kepada Allah, ya Allah, kalau begitu jadikanlah aku sebagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar aku bisa melihat cahayamu, agar aku bisa melihat wajahmu ya Allah. Nabi Musa ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, bahkan diriwayatkan oleh Syekh Abdul Hasan As-Sadili, pengarang Hizbul Bahar, pengarang Hizbul Nasr, pengarang kitab Mafsadul Aliyah, beliau pernah bermimpi. Dalam suatu mimpinya beliau ada melihat Nabi Muhammad dan Nabi Musa sedang berbicara. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah,
wahai Muhammad, sesungguhnya aku pernah dengar bahwasanya engkau pernah berbicara dalam sabdamu bahwasanya ulama ummatikal anbiya Bani Israel, ulama dari golongan umatku itu sama seperti nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Apakah betul wahai Muhammad? Apa kata Rasulullah? Ini dalam mimpinya Syekh Abdul Hasan As-Sadili. Apa kata Rasulullah? Betul wahai Musa, sesungguhnya kepintaran ulama dari umatku itu sama seperti kepintaran nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Dalam bahkan lalu kata Nabi Musa, wahai Muhammad, kalau begitu coba seperti apa kepintaran ulama dari umatmu itu. Aku ingin lihat wahai Muhammad. Lalu Nabi Muhammad memanggil Imam Ghazali dalam mimpinya Syekh Abdul Hasan As-Sadili. Lalu Nabi Muhammad berbicara kepada Nabi Musa, wahai Musa, ini adalah salah satu umatku yang paling aku agungkan dan yang paling aku cintai. Akhirnya kata Nabi Musa, siapa namamu? Apa kata Imam Ghazali? Ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Kata Nabi Musa, stop. Wahai Muhammad, ini yang kau bilang pintar, ini yang kau bilang cerdas. Aku nanya namanya, aku nanya namanya, aku tidak nanya kakeknya, aku tidak nanya bapaknya. Kalau dia pintar, cukup dengan jawab Muhammad. Kalau dia pintar, akan jawab Muhammad Ghazali. Hadirin yang dirahmati Allah, bahkan dijelaskan dalam kitab Tabaqat As-Sufiyah, Ghazali itu nisbat kepada kelahiran beliau, tetapi ada juga ulama yang mengatakan Ghazali itu nisbat kepada pekerjaan keluarga beliau. Apa pekerjaan keluarga beliau? Yaitu tukang tenun, tukang sol. Itulah pekerjaan keluarga beliau. Kata Nabi Musa kepada Imam Ghazali, wahai Ghazali, kalau kau pintar, kau cukup jawab Muhammad. Gak usah kau jawab Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, kepanjangan. Apa kata Imam Ghazali? Ya Rasulullah, izinkan aku untuk menjawab. Maka diizinkanlah oleh Rasulullah, maka dijawablah oleh Imam Ghazali. Wahai Musa kalimullah, sesungguhnya dulu Allah pernah nanya padamu bahwasanya, wahai Musa, apa yang ada di tanganmu? Lalu engkau menjawab, ya Allah, ini adalah tongkat, ini adalah tongkat untuk bersandar, ini adalah tongkat untuk memukul. Kalau kau pintar wahai Musa, kau cukup jawab dengan ini tongkat. Karena Allah nanya apa yang ada di tanganmu, Allah tidak nanya untuk apa. Apa kata Nabi Musa kepada Ghazali? Wahai Ghazali, sesungguhnya aku menjawab dengan jawaban yang panjang karena aku ingin bercakap-cakap lama dengan Allah. Aku ingin waktu yang panjang dengan Allah. Aku ingin mengambil berkah dari Allah. Apa kata Imam Ghazali? Begitupun aku juga menjawab dengan jawaban yang panjang, biar aku bisa bercakap-cakap lama denganmu, biar bisa mendapatkan keberkahan darimu yang pernah berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Barulah diakui oleh Nabi Musa kepintaran ulama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita jangan pernah jauh dari para ulama, para habaib, guru-guru agama, karena Nabi tidak mewarisi harta, tidak mewarisi tahta, tidak mewarisi jabatan. Nabi mewarisi amal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Aceh yang telah memberikan sedikit ilmu yang Ya Rabbi. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي. Amin.
بدي سلمي فزدد معجرا من مقلة بدمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أمر من الأموال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Syakartum la azidannakum wa la kafartum min 'adzabin syadid. Sadaqallahul 'azim. Saya hormati segenap para dewan guru, orang tua kita, Bapak Haji Ade, mudah-mudahan senantiasa beliau sudah diberikan sehat, panjang umur, sudah diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Ustaz Abdul Rahim, Bapak Ustaz Haji Asep Azhari, dan segenap para santri pondok pesantren Baitus Sholihin, mudah-mudahan kelak menjadi anak-anak yang bermanfaat. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayah pada kita semua dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, baik menjalankan kewajiban yang ibadah makhluk dan ghairu makhluk, ibadah yang 5 waktu kita jalankan, dan sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan bisa duduk di majelis ta'lim pondok pesantren Baitus Sholihin. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kita termasuk hamba-hamba yang selalu bersyukuri nikmatnya. Salawat dan salam tetap tercurah pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jamaah surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita dapat berkumpul bermusafahah lagi pondok pesantren Baitus Sholihin dalam keadaan sehat walafiat. 2 minggu rasanya nggak kerasa. Baru kemarin kita duduk, sekarang udah duduk lagi. Karena inilah tujuan hidup manusia itu cuma menunggu yang namanya datangnya kematian. Matinya seseorang itu kalau nggak Senin ya Selasa, kalau nggak Selasa Rabu, gitu kan. Terus ini maksud dari azan Isya kita suruh tidur sampai azan subuh. Oh, azan subuh masih bangun berarti masih hidup. Kelamaan ya. Terus saja, inilah namanya kehidupan. Tujuan hidup adalah mencari bekal dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi yang namanya kematian. Makanya jangan sampai kita sia-siakan umur kita
kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tanamkan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh untuk kehidupan kita kelak yaumil qiyamah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan kajian kitab Fathul Qorib fima yata'alluq bil mayyit, apa-apa saja yang berkaitan dengan mayit. Mungkin pada pagi hari ini sesuai dengan rencana kita pada 2 minggu yang lalu itu kita praktek memandikan, dan mungkin nanti minggu selanjutnya baru kita praktek untuk menggafani seperti itu. Nah, ini baca-bacaan apa namanya untuk memandikan. Ania maaf, cuma nggak banyak. 20 beberapa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wal musannif al-alamah Muhammad Husain wa nafa'ani wa bi ulumi fid dharain amin. Mudah-mudahan apa-apa yang kita pelajari dari beberapa minggu yang lalu ini manfaat, khususnya nanti buat santri para baitus sholihin, tinggal praktekkan setelah kalian pulang keluar dari pondok pesantren, mendapatkan ilmu yang manfaat dan bisa suatu saat nanti dipraktekkan di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakunu fi ukhra ay akhra ghusl mayt ghairu muharramin syai'un qalilun min kafur. Dan di saat kita memandikan mayit, air yang terakhir ini dicampuri dengan yang namanya kapur. Kapur barus tamper bihaitsu la yughayyiru ma'un, sedikit agar supaya airnya tidak berubah. Yang pertama dicampuri dengan yang namanya air keramasan. Kalau bahasa Asep nih keramasan, ya Asep ya, keramasan. Nah, biasanya ini pekerjaan orang perempuan sebelum memandikan ini biasanya dibikinin di air keramasan. Air keramasan dari daun bidara dan lain sebagainya yang seperti daun tersebut. Wa'lam anna aqallu ghuslul mayyit, dan ketahuilah sesungguhnya sedikit-sedikitnya memandikan mayit ta'mimu bidani, memeratakan, membasuh badan mayit bil ma'i dengan air marratan wahidatan, ini paling sedikit-sedikitnya satu siraman. Wa amma akmalatu fa mazkuru bil mabsutatin, dan untuk selanjutnya satu ganjil 2, 1, 5, 7 dan seterusnya sampai basuhan-basuhan ini meratakan badannya si mayit seperti itu. Dan tentunya setiap kita melakukan sesuatu pekerjaan ini kita awali dengan yang namanya niat. Begitupun dengan fardu kifayah,
Yang pertama adalah niat. Ada ini nawaitul ghusla hadal mayyiti fardu kifayah lillahi ta'ala. Ini kalau untuk niat memandikan mayit laki-laki, saya niat memandikan ini mayit laki-laki fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Nah, setelah kita niat, barulah kita mulai siraman yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah. Itu yang ada bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah dan mengikuti ajaran-ajaran agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bacaan yang di atas, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqa wa akhrijni mukhraja sidqa waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ini ketika kita hendak memasuki tempat pemandian. Itu. Nah, jadi kita masuk ke tempat pemandian, ini kita lafadzkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum kita niat, di dalam hati kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqa wa akhrijni mukhraja sidqa waj'alni min ladunka sultanan nasira. Seperti itu. Setelah kita masuk, nah ini kadang-kadang karena apa namanya yang kebiasaan yang kita alami di saat kita melaksanakan fardu kifayah ini, sering terjadinya yang namanya canda-candaan, gitu kan, berisik. Harusnya sesuatu yang bersangkutan dengan fardu kifayah ini harusnya buat renungan buat kita sendiri, Kadang-kadang yang sering kita temuin tanpa kita sadari, terjadinya apa namanya kematian seseorang ini jadi candaan di dalam obrolan kita, di dalam obrolan teman-teman dan jamaah-jamaah para taziah yang lainnya. Itu harusnya kita renungkan suatu saat kita pun akan sama. Hari ini atau kemarin atau besok lusa kita takziah datang melihat seseorang yang telah pulang ke rahmatullah, besok pun orang-orang akan datang bertakziah ke rumah kita. Harusnya kita renungkan, oh nanti saya pun akan sama. Enggak ada daya, enggak ada upaya, semua tetangga, saudara, kerabat yang melakukan pekerjaan menyiapkan semua kebutuhan dari bak mandi, kain kapan, bahkan yang lainnya pun nanti semua saudara-saudara atau para tetangga, sahabat yang menyiapkan. Harusnya kita renungkan, bukan cuma sekedar tawa-tawa jadi guyonan. Harusnya kita renungkan itu. Dan setelah kita masuk ke tempat ruangan pemandian, ini diusahakan tetap dengan adab tata krama untuk menghormati ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemandiannya pun kita perhatikan di ruangan khusus, jangan sampai terkena sinar matahari, terus jangan sampai
terlihat oleh banyaknya para takziah. Jadi tempatnya ini kadang-kadang harus kita tutup dengan aling-aling, dan jangan sampai auratnya si mayit ini, jenazah ini terbuka, kelihatan. Kalau seandainya kita memandikan pun, nah ini biasanya ada kain yang namanya kain batik, ditutupin dari ujung pusar sampai dengkul, dan untuk menghindari auratnya terbuka dan bisa terlihat para takziah seperti itu. Setelah kita memegang jenazah dengan kita siramkan, dan kita awali dengan yang namanya nawaitul ghusla hadzal maiti fardu kifayah lillahi ta'ala. Kita siramkan dengan air keramasan tadi, air bidara dan lain sebagainya, dan kita yakinkan bahwa basuhan-basuhan atau awal kita memandikan ini rata basuhan airnya. Setelah rata baru kita miringkan ke kanan, ya, ke kanan, dimanapun posisi mayit atau jenazah ini berada. Maksudnya apa? Kepalanya di sebelah kidul atau kepalanya di sebelah wetan, yang penting basuhannya ini sebelah kanan, dengan bacaan ghufranakallahu rabbana wa ilaikal masir. Ghufranakallahu rabbana wa ilaikal masir. Ya, seperti biasa, kanan ratakan dengan siraman-siraman air. Kalau seandainya dengan keyakinan dan kita pegang ini si mayit yakin bersih dan tidak menimbulkan bau-bau yang tidak enak, terus kita siram sampai rapi. Setelah rapi selesai baru kita miringkan ke sebelah kiri. Ghufranakallahu ya rahman rabbana wa ilaikal masir. Ini bacaan yang sebelah kirinya. Setelah kiri seperti kanan tadi udah bersih, yakin. Kalau kita telentangkan lagi ghufranaka ya rahim rabbana wa ilaikal masiro. Nah, ini bacaan yang telentang. Dan sebelum kita selesaikan ini, kita badan si mayit ini agak kepalanya diangkat, ya, kepalanya diangkat. Kalau diumpamakan ini seperti orang habis lahiran, biasanya kepalanya agak lebih tinggi daripada badan. Sambil diangkat ini, sambil diperes perutnya, ya, diusap. Iya, diusap perutnya untuk meyakinkan kotoran yang ada di perut ini bisa keluar. Nah, gitu. Ya. Ghufranaka ya rahman rabbana wa ilaikal sir. Sambil di bawah perut itu diperes, dan tangan yang sebelah kiri ini, kalau bahasa bahasa kitanya nyebokin, kita cebokin sampai benar-benar bersih dan tidak menimbulkan aroma-aroma yang kurang enak, seperti itu. Dan terakhir, dengan keyakinan bahwa pemandian mayat ini sudah bersih dan tidak menimbulkan aroma tersebut, lalu kita ucapkan la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seperti itu. Saya rasa jelas sekali tulisannya ya, jelas nggak? Bukan masalah cakep ya, bener apa kagak gitu. Kalau cakep tergantung orangnya. Ya malu gak punya nulis nggak ngelihat, kalau ada salah-salahnya maafin, kayak gitu. Yang penting tulisannya kebaca. Nulisnya nulis nggak ngelihat gitu kan, namanya zaman belajar, diajarin nulis tapi nggak boleh apa namanya, nggak boleh ditulis sama ini orang yang bilang, yang ngajarin. Langsung kasih pulpen sama kertas, tulis sendiri. Mana bacanya cepet gitu. Saya dengernya apa ya, saya bilang gitu ya, kalau dulu gitu. Tapi alhamdulillah gitu kan, kebaca gitu doang. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita maksud, seperti itu. Mudah-mudahan manfaat untuk nantinya kesananya. Semuanya adalah doa-doa. Nah, setelah kita memandikan, insya Allah di minggu depan, besok baru kita praktek bagaimana kita untuk mengafankan, seperti itu. Sekarang beberapa bulan ini, beberapa minggu ini kita tetap masih di bab masalah pemandian. Memang kelihatannya pendek, tapi agak banyak tata caranya, seperti itu. Sebenarnya sih mandi gampang-gampang aja kan, kayak gitu ya, tinggal nyemprot ya, tinggal keselang, semprot, setimpul gitu ya, kelar gitu kan. Cuma kan itu bukannya hewan kan, kayak gitu. Harus tetap kita pakai tata cara kita memuliakan namanya makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya di dalam bab masalah memandikan mayit ini, kita jangan menceritakan tentang apa yang ada pada si jenazah tersebut. Ini pokoknya nanti kalau udah nemuin hal-hal yang sekiranya janggal di hati kita, keanehan-keanehan, jangan pernah kita menyebut tentang keburukan atau keganjalan kejadian di saat kita memandikan itu, karena nggak boleh membuka aib keburukan sesama. Ini nggak boleh. Cukup kita, keluarga, dan orang yang sekitar di pemandian itu yang tahu. Gitu. Mau itu nikmat, mau itu enggak nikmat, ya cukup kita pendem sendiri, seperti itu. Kecuali apa? Kita untuk iktibar, tapi jangan disebut namanya si mayit ini, kita iktibar, kita sampaikan, yuk kita perbaiki hidup kita agar supaya nanti kita meninggalnya husnul khotimah, kita meninggalnya enggak nyusahin, kita meninggalnya enak, dilihatnya senyum. Jangan kita sebut namanya si Fulan bin Fulan, jangan kayak si Anu meninggalnya udah pantatnya hitam, ya kan, dimandiinnya begini begitu. Jangan, ini namanya buka aib. Tetap kita simpen di dalam hati kita lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita berharap kita bisa lebih baik lagi dari Fulan bin Fulan, seperti itu. Jangan kita sebut namanya. Tapi kalau emang orang ini bagus, baik, sebutkan kebaikan-kebaikannya. Kenapa? Karena meninggalnya seseorang ini, jabatan, kedudukan, ini nggak bisa ngejamin yang namanya baik dan buruknya orang di saat meninggal dunia.
Nah, ini sekali lagi saya bilang itibar untuk supaya kita lebih bisa memanfaatkan usia kita. Sedikit sebelum saya tutup ada nasihat buat kita semua. Ini si orang tersebut bisa dikatakan waktu zaman mudanya ini emang luar biasa di dalam kemaksiatannya. Jadi dia seringnya maksiat, mabuk dan lain sebagainya. Tapi di akhir hayatnya, mungkin kurang lebih bangsa 10 sampai 5 tahun mau meninggalnya ini luar biasa. Sampai dia mau meninggal dan meninggal nih seseorang ini, masya Allah luar biasa. Padahal kalau kita lihat tarik ke belakang, ini orang nggak bakalan bagus meninggalnya. Tapi luar biasa. Yang tadinya dengan seuzurnya saya pribadi lah, ini orang pasti meninggal nyusahin nih. Sampai berharap kalau dia meninggal mudah-mudahan pas nggak ada gua di rumah, gitu kan, biar gua nggak ngurusin. Tapi dilalahnya niat buruk saya ini digagalkan. Ya, semua memang sudah rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas saya di rumah, ya kebagian juga dalam hati saya. Emang udah nasib ya, kebagian juga. Tadinya saya minta jangan saya, kita nggak tanya saya. Nah dilalahnya seujurnya saya ini, masya Allah saya bilang, yang tadinya saya anggap ini ya Allah ya jauh dari kata baik, tapi dengan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah maha segala-galanya gitu kan, yang membulak-balikan hati seseorang. Ini dilalahnya saya sendiri pun terkejut dengan dengan amal-amal ibadahnya beliau selama beliau mau akhir hayatnya ini dikerjakan. Ini luar biasa, masya Allah saya bilang, matinya senyum, gampang. Dan saya pikir pun memang bukan cuma pikiran saya yang mempunyai pikiran seujun, tapi dengan kejadian kayak gitu orang pun banyak yang menyebut masya Allah ini orang. Padahal kita tahu waktu hidupnya bagaimana nih orang, kelakuannya seperti apa. Tapi begitu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua di luar dugaan. Nah ini makanya saya bilang, semua kehidupan seseorang, kedudukan, jabatan dan lain sebagainya, ini nggak ada jaminan kalau orang ini nggak bisa menjaga yang namanya keistiqomahan. Karena kematian seseorang ini menurut kebiasaan yang dia kerjakan. Misalnya di awal-awal kita rajin ibadah, rajin ngaji, istiqomah jamaahnya. Tapi suatu saat datang rasa malas, iman kita turun, kefrustasian karena sesuatu, akhirnya kita tinggalkan ini namanya ibadah, ngaji, sholat jamaah udah mulai hilang. Sampai di usia titik terakhir kita mau meninggal dunia, ini kadang-kadang kita pun akan dikembalikan lagi. Dikembalikan mana? Dikembalikan ke awal kerajinan kita ibadah, istiqomah, jamaah dan lain sebagainya. Nah ini dibilang yang namanya kebiasaan, meninggalnya orang menurut kebiasaannya seperti ini. Biasanya di pertengahan ini dikasih cobaan, nah nanti dikembalikan lagi. Dan begitu pun sebaliknya, kalau awal-awal dia ahli maksiat, ibadah jarang segala macam, terus pertengahannya kok rajin, setelah itu kok turun lagi keimanan, kembali lagi ke awal, kayaknya berat untuk bisa berbuat lagi, ibadah lagi kayaknya berat. Dan meninggalnya dia, kebesaran kemungkinan ini bakalan seperti awal dia kerjakan.
Nah seperti itu. Makanya saya bilang yuk kita manfaatkan kesempatan hidup kita ini dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya kita terus menjalankan perintah-perintah Allah yang mahdoh dan ghairu mahdoh, yang perintahnya menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan maupun sifatnya hablum minan semua kita jalankan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini insya Allah 2 minggu depan baru kita praktek menghafalkan seperti itu. Syukur-syukur pakai ini aja, pakai banyak barang guling-guling atau boneka yang langsung bisa kita praktekkan untuk supaya lebih mudah kita menyampaikan dan melaksanakan seperti itu. Mudah-mudahan sedikit kajian pada siang hari ini, pada pagi hari ini bermanfaat untuk semuanya. Kita selalu diberikan sehat, panjang umur, dan selalu terus bisa fastabiqul khairat, berlomba-lomba di jalan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Zakaria yang telah memberikan kita sedikit ilmu. Bermanfaat kalau silakan. Sejauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran tayyiban mubarakan wa fadlan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat orang tua kami, orang tua kita semua, guru kita Ustaz Haji Adil Mahmud, guru kita sampai dari ilmunya, Ustaz Ahmad Zakaria, Ustaz Haji Asad Al-Hari, serta MC, penceramah dari santri, guru-guru yang lainnya yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita, memberikan kita semua kesehatan, keberkahan ilmu, keberkahan waktu, keberkahan rezeki, sehingga kita senantiasa dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu salam pada kita panjatkan puji pada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan salawat kita bisa mendapatkan syahadatnya di dunia nanti. Amin ya rabbal alamin. Kebanyakan dalam mohon izin karena guru kita pada pagi hari ini, tadi pagi jam 1:30 masih melek. Beliau baru selesai bertaklim ngaji juga, katanya bagaimana enak meriah. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan buat kita. Ustaz Abdul Wahid, Ustaz Cilok, mudah bisa kumpul lagi sama kita di pertemuan berikutnya. Tadi pagi juga masih nanya saya di mana, ternyata belum bisa hadir. Mudah-mudahan kesempatan berikutnya bisa hadir. Makanya saya diamanahkan untuk menyampaikan pertama berkaitan dengan 12 Agustus untuk kegiatan kita tanggal 9 Oktober Sabtu depan. Pekan depan sudah acara Milad Suka yang ketiga. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini bisa hadir juga, meramaikan, menyambut, bersyukur atas berjalannya 3 tahun Majelis Taklim Suka, dan juga sekalian maulid Nabi Muhammad SAW. Kita ajak tetangga saudara kita kumpul di sana biar meriah, biar semuanya sampai ilmunya, dan juga kita bisa silaturahim. Mudah-mudahan masalah terakhir kita Allah mudahkan pintu rezeki kita yang lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin untuk menutup doa pada pagi hari ini juga Ustaz Haji Sirema berhalangan hadir. Jadi izin kepada guru kita Ustaz Haji Asep Al-Jari untuk menutup
Ustaz Suryana akan menunggu lanjut acara karena tentu teman-teman tahu doa dan insya Allah akan dipimpin oleh Ustaz Haji Hasan Azhari. Waktu tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Teman-teman yang kami hormati, ayah anda Bapak Haji Ade Mahmud, Bapak Haji dari Muhammad Asmoro, Ketua DPR Masjid Al-Muhajirin, dan Bapak-Bapak Haji, Bapak-Bapak sekalian, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ditutup doa, saya mengundang acara peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diadakan nanti malam Ahad ini di bertempatnya di Gang Jerman. Jadi kalau yang mau ke Jerman nanti malam gratis, nggak pakai beli tiket. Itu tepatnya di depan rumah saya, ada gang namanya Gang Jerman. Itu majelis taklim Babur Rahmah yang setiap malam Ahad kami laksanakan, dan taklim ini memang dari rumah ke rumah Pak, dari rumah jamaah satu ke rumah jamaah yang lain. Dan insya Allah nanti malam kita melaksanakan Maulid yang Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mengharapkan kehadirannya nanti malam, dan insya Allah yang akan menyampaikan materi atau mu'izatul hasanahnya Kiai Isa Salim. Saya tidak ambil dari seberang negara karena kejauhan dari Jerman ini jauh, jadi ngambilnya yang dekat-dekat aja, yang nyeberang kali Tumpak doang. Itu aja. Dan kami juga mengingatkan untuk Maulid dan Milad serta santunan yatim yang akan dilaksanakan di Taklim Suka, dan kami pun masih menerima donasi untuk acara pelaksanaan Maulid dan Milad serta santunan yatim yang akan diadakan di Majelis Taklim Suka atau Subuh Gabungan Ulama dan Umara ini. Itu saja. Marilah kita tutup taklim kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, apa yang kita dapat pada pagi hari ini dapat kita amalkan nantinya di kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ighfir lana amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allah ya Maulana ya Ma'bud Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa rabbi Allah ta'ala ala ashabi Rasulillah ajma'in. Amin 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 ya Allah ya Maulana ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'mati mazida. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وتبني بيننا وبينهم بالخير رب اغفر وارحم وانت غير الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما ذلك مالك وعدل كمالك. اللهم يا
يسر يسر ويا مدبر دبر ويا مسهل سهل سهل علينا كل عصير بجاه البشير النظير. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ونفس لا تسمع ودعاء لا يسمع ونعوذ بك من هؤلاء الآباء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل الفضل وانصر علينا بفضلك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد والزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati para hadirin, mohon dibukakan hikmah seluruhnya. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.